Oke, bisa saya mulai ya? Oke. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. pagi semua ya. Senang sekali ya hari Pagi, ini. Pak. Pertemuan pertama ya di semester ganjil 2020-2021. Jadi pada pertemuan pertama ini ya kita lihat dulu lah apa saja nanti yang perlu kita ketahui pada mata kuliah ini untuk satu semester ke depan. Oke, tentu saja semua kita bersyukur ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan sampai hari ini ya di masa pandemi ini. Kita lihat di berita itu semakin tinggi. Jadi untuk itu saya harapkan semua tetap menjaga berbagai hal ya yang bisa menghindarkan kita dari penyakit yang sekarang sedang merebak gitu ya. Tetap mengutamakan protokol kesehatan. Oke, jadi pertemuan pertama ini kita akan lihat dulu apa saja yang perlu kita ketahui kaitannya dengan mata kuliah ini. Saya share screen untuk slide-nya. Oke, jadi ini mata kuliah pemrograman internet. Ini merupakan mata kuliah di semester 7 ya. Sudah tidak terasa ya, sudah semester 7 ya semua. Tapi ada di sini yang sudah, ini mungkin semester 9 sekarang ya, 2 orang di kelas ini. Bisa kelihatan slide-nya? Semua? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, saya lanjut. Jadi ini mata kuliah semester 7, artinya sudah menuju garis finish gitu ya. Jadi memang lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, dari mata kuliah ini nanti diharapkan juga ada modal lah nanti untuk pengembangan atau melakukan tugas akhir atau skripsi gitu ya. Nanti di lab masing-masing itu mungkin nanti bisa memanfaatkan pengetahuan yang didapatkan dari mata kuliah ini. Nah, ini normalnya ya, di masa normal dulu aturannya seperti ini, tetapi ada penyesuaian ya dengan kondisi kita sekarang. Kemarin juga di Open Talk sudah dibahas ya apa saja, bagaimana nanti ada upload video, kemudian nanti ada pembahasannya dan sebagainya yang kemarin sudah dibahas. Kemudian next, nah aturan kuliah yang perlu disepakati juga di sini karena berbeda sekarang ya dengan kondisi sebelumnya. Saya mau menerapkan juga toleransi keterlambatan ya. Kira-kira berapa menit ya untuk pembelajaran kita yang berbasis online saat ini? 20 menit atau 10 menit atau gimana? Perlu disepakati ya, mungkin ada usulan. 15 gimana? 20 menit aja, takut jaringannya juga. Berapa? 20 menit aja, Pak, takut jaringannya juga, ntar kan ngelet. 20 menit. Yang lain mungkin? Untuk toleransi 30 menit, keterlambatan. Pak. Untuk toleransi keterlambatan, Pak, misal ada yang tiba-tiba keluar atau leave dari meetingnya gitu, nanti masuk lagi itu gimana, Pak ya? Kan Ya, paling sering gangguan kita gitu. beda kan apa namanya? Mungkin saya nanti sambil lihat juga sih. Siapa yang memang baru masuk dan yang ini apa namanya yang baru masuk atau yang masuk lagi gitu ya. Kalau yang masuk lagi mungkin
diadmit. Kalau yang sudah telat mungkin sesuai jadwal ya nggak usah diadmit saja gitu. Bagaimana? Halo? Eh, Gini aja Pak, sarannya Ya gimana Sarah? mending absensinya dikasih toleransi daripada di Zoom-nya dikasih toleransi gitu. Oh gitu, jadi di absensi ya. Misalnya 15 menit Ya 15 menit awal itu saya buka. misalnya ya 20 Lainnya menit saya tutup. misalnya 20 menit kan absensinya. Kalau untuk di Zoom-nya biarin aja nggak ada toleransi gitu. Oh gitu. Gimana yang lain? Setuju yang 20 menit, Pak. 20 menit. Terus yang lain usulan dari Saihul Setuju Amri. sama Setuju sama Saihul. Bagus tuh Pak. Setuju sama Mas Saihul, Pak. Semua setuju? Oke, berarti Zoom boleh join gitu ya, walaupun melebihi dari toleransi, tetapi absensi nanti akan ditutup gitu ya. Untuk toleransi 15 menit saja ya, gimana? 20 menit saya rasa ini apa namanya, karena pertemuan kita di sini itu sekarang juga sudah dikurangi gitu ya. Tidak seperti SKS normal gitu. Mungkin di Zoom ini dihitung 30 menit kalau tidak salah ya, atau 40 menit gitu. Jadi 15 menit saja ya. Bisa disetujui? Bisa, Pak. Mungkin udah pas 20 menit Pak. Soalnya kadang ada yang lupa absensi. Ada yang lupa absensi, ya saya ingatkan nanti di awal-awal. Ya kan biasanya kan ada yang telat masuk gitu. Oke, berarti absensi saya buka 20 menit awal gitu ya. Iya. Ya dibuka, oke. Itu persentase kehadiran ya sama lah. Seperti aturan sebelumnya 75%. Kemudian next. Komposisi penilaian ya. Nah, ini kemarin juga ada edaran dari Kapolri itu dari hasil diskusi di Open Talk dan sebagainya. Tambahannya di sini nanti ada post test ya, ada post test. Saya berikan porsi yang cukup besar juga. Jadi kalau kita total di sini untuk tugas dengan post test itu mencapai 45% gitu ya. Artinya kan hampir setengahnya ya. Hampir setengahnya itu dari tugas. Jadi saya harapkan jangan ada tugas yang kelewat gitu ya. Baik nanti tugas kecil mungkin yang menyertai satu materi, kemudian tugas besar di akhir nanti ada proyek akhir ya. Diinginkan nanti ada produk yang dihasilkan. Kemudian ada UTS, ada UAS. UTS dan UAS bersifat online ya, otomatis ya, karena ini dari slide yang semester sebelumnya. Kemudian tugas besar nanti dikerjakan berkelompok. Dan nanti ada presentasi juga di akhir gitu. Jadi saya rasa tidak masalah, sekarang sudah terbiasa gitu dengan kondisi perkuliahan online ya. Jadi semua sekarang bisa kita lakukan gitu. Mungkin semester kemarin karena kita start dari tengah gitu, belum ada persiapan, jadi mungkin ada yang menghilangkan. Nah, di mata kuliah saya kemarin tuh tugas besarnya tidak jadi kemarin ya. Untuk semester ini tetap ada tugas besar dengan nanti kelompok 3 atau 4 orang, nanti kita bahas lah. Kemudian capaian pembelajaran, jadi di akhir nanti ketika kita sudah selesai
membahas mata kuliah ini diharapkan nanti semua Pak, paham. Pak, Halo? tadi agak nggak jalan Oke, pembahasan ya. tadi. Sekarang kita masuk di capaian pembelajaran ya. Nggak di sebelumnya soalnya nge-lag. Oh, sebelumnya berarti masih di komposisi nilai ya? Ya, Dulu ada yang masuk lagi. Nah, ini tadi komposisi penilaian. Jadi tugas-tugas ini berserta post-test ini kan lumayan tinggi nih, ini hampir setengahnya. Jadi diharapkan jangan sampai luput gitu ya, atau jangan sampai kelewat. Ditambah nanti ada UTS, UAS. Gitu aja sih untuk komposisi penilaian. Nah, untuk capaian pembelajaran, jadi mata kuliah ini diinginkan nanti semua memahami konsep dasar, kemudian ada nanti protokol-protokol, dan berbagai macam terminologi yang nantinya menyertai bagaimana kita bisa mengembangkan aplikasi yang bisa berkomunikasi melalui jaringan atau secara luasnya itu internet. Jadi ada konsepnya dulu nanti kita pelajari, kemudian digabungkan dengan latihan-latihan implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Jadi mata kuliah ini menggunakan bahasa pemrograman Java sehingga basic atau dasarnya itu nanti bisa diambil juga dari PBO gitu ya. Nah, mungkin ini lanjutan dari PBO, ada materi-materi nanti yang kaitannya dengan membuat aplikasi yang nanti bisa berkomunikasi atau bertukar data dengan basis client server. Nah, ini yang diinginkan dari mata kuliah ini nanti. Nah, nanti berikutnya akan kita bahas secara lebih detail. Nah, kemudian di mata kuliah ini tidak ada praktikum ya, tapi nanti ada modul atau ada hands-on nanti kita bahas. Kemudian tools masing-masing ya, masing-masing nanti bisa menginstal berbagai macam IDE yang biasa digunakan sesuai preferensi masing-masing, Eclipse, NetBeans, atau IntelliJ juga bisa. Kemudian diusahakan nanti bisa juga latihan nanti via berajah, artinya di berajah memungkinkan nanti untuk menuliskan code dan juga nanti bisa mengeksekusi gitu. Nah, sedang diusahakan saat ini dengan menambahkan plugin. Nah, ini semoga saja nanti lancar-lancar sehingga nanti mungkin tugas atau apa nanti bisa juga lewat berajah untuk tugas coding. Kemudian outline materinya secara garis besar nanti kita akan bahas dulu konsep dasar, protokol, dan juga terminologi yang menyertai mata kuliah ini, apa saja yang penting, yang perlu diketahui. Kemudian masuk ke pembahasan, kita mulai nanti dari Java input-output, bagaimana kita melakukan reading atau writing data di program Java. Nanti pembahasannya adalah stream. Kemudian masuk ke socket nantinya, bagaimana membuat aplikasi bisa berkomunikasi melalui jaringan. Ada dua nanti kita bahas. Bergantung kepada protokol yang kita pilih, ada TCP, ada UDP. Kemudian ada thread nanti juga kita bahas. Jadi konsepnya thread ini sudah dibahas di sistem operasi dulu, bagaimana program-program itu bisa dipecah ke dalam bagian yang lebih kecil, dinamakan dengan thread. Nah, nanti bagaimana kita bisa membuat
program itu multi trading secara bersamaan, nanti bisa menghandle berbagai macam task atau tugas. Kemudian ada sinkronisasi juga, ini kaitannya dengan multi trading tadi, bisa saja satu source atau sumber daya itu digunakan bersama oleh trade-trade yang ada. Nah, bagaimana tidak terjadi pelanggaran, misalnya menggunakan variabel yang sama, trade-trade ini mengakses variabel yang sama supaya tidak tumpang tindih nantinya. Nah, lebih jelasnya nanti di pertemuan khusus terkait dengan materi sinkronisasi. Ini ya, tidak banyak materinya, tapi nanti latihan. Kita perbanyak latihan. Dan terakhir, tentu saja nanti bagaimana menggabungkan semua materi ini nanti ke dalam satu program yang lebih besar. Itu nanti dijadikan sebagai tugas besar. Ada yang raise hand? Tadi Abdul Walid raise hand tadi. Ada pertanyaan atau gimana? Tidak ada ya? Kepencet mungkin. Oke, next. References. Jadi ada beberapa yang nanti bisa menjadi referensi. Ada Japan Network Programming, Elliot Rustiharov atau Jan Graba, Introduction to Network Programming. Yang berbahasa Indonesia juga ada Agus Kurniawan, Budi Susanto, dan yang lainnya, dan banyak tentu saja referensi-referensi yang bisa digunakan, banyak situs-situs untuk latihan berbagai macam bahasa pemrograman ya, khususnya nanti Java yang bisa jadi referensi. Jadi tidak masalah mau merujuk kemana saja, yang penting pembahasannya sama nantinya. Jadi ini yang saya rujuk di slide yang saya gunakan, juga latihan-latihan yang saya gunakan. Nah, itu tadi kaitannya dengan bagaimana aturan perkuliahan ya. Nah, sedikit kita bahas ya, karena tadi di awal saya mengarahkan ke bahasa Java gitu ya. Dan mungkin generasi sekarang mungkin ya lebih banyak begitu menggunakan bahasa pemrograman yang sedang tren saat ini. Nah, dari catatan yang dilakukan atau research yang dilakukan di sini oleh Pierre Carbonell, PYPL Popularity of Programming Language. Di sini kalau tidak salah berbasis GitHub gitu ya. Jadi dilihat ketertarikan orang terhadap bahasa pemrograman dan dibuat presentasinya gitu ya. Nah, nomor 1 dipegang oleh Python ya sekarang untuk popularitasnya yang berdasarkan survei di sini dari GitHub. Nah, share-nya tinggi ya 31,9%. Nah, Java ini ternyata masih bisa dikatakan masih diminati gitu ya. Berada di posisi atas nomor 2 itu. Walaupun memang sudah lama diperkenalkan gitu. Nah, tapi saat ini juga masih banyak yang tertarik untuk menggunakan. Sehingga nantinya dengan mempelajari atau dengan mengikuti mata kuliah ini ya bisa memberikan tambahan pengetahuan tentang bahasa Java dan nanti bisa menambahkan di portofolio nanti ketika berada di dunia kerja gitu kan,
bisa ditambahkan di situ kemampuan bahasa Java. Nah, kemudian bahasa-bahasa lainnya mengikuti JavaScript, C#, C++, PHP, dan lain sebagainya. Ya. Ini popularitas dari bahasa pemrograman yang disurvei tahun 2020. Jadi Python ini dibahas juga ya di Big Data kalau tidak salah ya. Bagaimana di Big Data berbasis Python ya Pak Wira ya? Iya, Pak. Ya di Pak Wira biasanya di situ menggunakan Python sehingga nanti latihannya di sana gitu. Sehingga di mata kuliah ini saya menggunakan Java sebagai kelanjutan nanti untuk PBO sebelumnya gitu ya, berbasis objek. Nah itu popularity untuk berbagai macam bahasa pemrograman. Nah ini kata kunci yang muncul, Python ukurannya itu lebih besar dari yang lain karena persentasenya lebih besar, kemudian Java, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Nah, mengingatkan kembali bahwa dulu di PBO mungkin sudah diperkenalkan bahwa bahasa Java ini punya karakteristik sendiri gitu ya, yang bisa membedakan dengan yang lainnya. Jadi ada banyak karakteristik yang dimiliki oleh bahasa Java. Yang pertama itu dikatakan sebagai bahasa yang simple. Karena Java ini menyederhanakan dari bahasa yang sudah ada. Karena sebelumnya itu yang populer, yang menjadi basisnya itu C++. Nah, dibuat simplikasi lebih sederhana dari C++, tetapi dengan fungsionalitas yang mungkin bisa dikatakan juga sama atau lebih gitu ya. Jadi C++ minus dikatakan gitu, di mana dengan fungsionalitas lebih dan juga mengurangi aspek-aspek negatif dari bahasa yang menjadi basisnya itu C++. Jadi dikatakan itu simple. Kemudian object oriented. Nah, ini jelas dari awal dikembangkan bahasa Java ini sudah object oriented karena ada bahasa yang lainnya itu awalnya mungkin lebih prosedural ya. Tapi Java ini dari awal sudah object oriented. Kemudian distributed. Nah, ini kaitannya juga dengan mata kuliah yang akan kita bahas ini, bahwa bahasa Java ini mendukung pengembangan aplikasi yang bisa bekerja sama melalui jaringan atau bisa berkomunikasi melalui jaringan. Nah, bagaimana mekanismenya ya nanti kita bahas satu semester ini. Kemudian interpreted, jadi ada interpreter yang nanti menerjemahkan gitu ya. Jadi kita mengenal ada bytecode di situ yang nantinya bisa dijalankan di berbagai macam mesin atau platform. Di mana di situ ada Java interpreter. Tentu saja nanti kita harus menginstall package ya dari Java sehingga nanti bisa diterjemahkan. Kemudian Java dikatakan robust. Jadi robust ini maksudnya tangguh seperti itu ya, dengan kemampuan di situ bisa mendeteksi berbagai macam kesalahan, masalah-masalah ketika melakukan eksekusi, dan juga mengeliminasi berbagai macam tipe error yang bisa muncul nanti ketika menggunakan bahasa Java. Dan ada exception handling di situ yang ini tentu saja akan meningkatkan robustness, ketangguhan dari bahasa Java ini. Semakin bagus bagaimana menghandle exception atau mungkin error yang muncul ya, mempermudah
programmer nantinya mengetahui exception apa yang bisa muncul gitu ya. Jangan tiba-tiba suatu aplikasi itu error tanpa yang diketahui sebabnya atau handling yang bagus gitu ya. Ini tentu saja akan menyulitkan kita sebagai programmer. Kemudian secure, ada berbagai mekanisme security untuk melindungi sistem. Di situ dari program-program stray itu apa ya, pokoknya yang kurang baik gitu ya. Kemudian arsitektur netral, istilah yang selalu di situ didengungkan, write once, run everywhere, atau run anywhere, itu ya. Platformnya atau bahasa atau sistem operasinya di situ bebas atau bisa berjalan di berbagai macam sistem operasi dengan bantuan Java Virtual Machine tentu saja. Kemudian portable ya, kaitannya tadi dengan arsitektur netral. Portable artinya ya, bisa berjalan atau bisa kita pindah-pindah lah gitu ya, dari mungkin kita mengembangkannya di sistem operasi apa gitu, nanti kita bisa jalankan di sistem operasi yang lainnya. Portable, kemudian performance. Jadi dari arsitektur netral, kemudian portable tadi, maka muncul performance. Jadi dapat berjalan di berbagai macam platform tanpa perlu recompile atau dikompilasi ulang gitu ya. Itu performance, artinya berkinerja atau dapat berjalan tanpa perlu dikompilasi ulang. Multi-threaded, nah ini juga yang kita bahas nanti. Jadi Java mendukung pengembangan aplikasi yang multi-threading yang nantinya bisa kita lakukan dengan berbagai macam mekanisme. Nah, ini nanti juga akan kita pelajari dengan detail bagaimana kita bisa membuat multi-thread ya. Konsepnya dulu kita sudah pelajari di SO, kaitannya dengan pengembangan sistem operasi, itu yang mendukung multi-threaded karena banyak fungsi-fungsi yang berjalan dalam satu waktu. Kemudian dynamic, dikatakan dynamic di sini evolving environment, jadi bisa beradaptasi pada lingkungan yang berubah. Jadi bisa dijalankan, kode-kode baru bisa ditambahkan tanpa rekompilasi. Jadi ada mungkin nanti update-update pada versi terbaru misalnya, dan fitur-fiturnya nanti bisa digunakan secara transparan yang dibutuhkan gitu ya. Nah, jadi dynamic lebih bisa mengikuti update-update dari lingkungan ketika Java dijalankan mungkin di suatu lingkungan tertentu. Nah, itu karakteristik dari Java ya, dan mungkin yang lainnya. Nah, ini mengingatkan saja dari PBO, mungkin dulu juga lebih detail dibahas. Nah, sekarang saya ingatkan dengan berbagai macam karakteristik dari Java ini sendiri. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Nah, ini hanya pengantar terlebih dahulu ya. Nah, pertemuan ini kita lihat pengantar terlebih dahulu. Berikutnya nanti kita akan mulai ke materi. Sesuai dengan edarannya bahwa nanti mata kuliah itu diwajibkan untuk mengupload video ya. Nah, nanti di grup yang sudah kita buat nanti saya akan informasikan jika ada atau video sudah saya upload nanti, sehingga nanti bisa diakses seperti itu.
Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan dari berbagai macam hal tadi yang kita bahas. Aman ya? Semua bisa mengikuti dengan baik? Tidak ada masalah jaringan? Atau semua bermasalah, ini tidak ada respon? Bisa mengikuti dengan baik, Pak. Tahu. Baik. Alhamdulillah nggak ada kendala, Pak. Iya. Kuotanya dari UNRAM dikit, Pak. sudah masuk ya? Kuota dari UNRAM? Belum, Pak. Belum masuk? Belum, Pak. Oh, gitu. Saya kira awal bulan ya masuknya ya? Atau mungkin bulan ini kan harusnya ada yang masuk ya? Harusnya gitu, Pak. Tapi belum gitu ya? Belum ada tapi Pak. Belum ada sama sekali, Pak. Bulan ini, bulan Agustus ini belum ya? Belum ada. Kalau tidak salah 1 semester ke depan masih ini kan ya? Masih di support kuota gitu ya? Ya, Pak. Belum Ya, Iya harusnya gitu Pak. harusnya gitu ya. Nah, Pak mungkin nanti HMIF mungkinnya menyuarakan ini karena ini kewenangan rektorat ya yang mengeksekusi ini ya. Kalau kita di prodi sih kalau bisa ya awal bulan sudah dimasukkan gitu ya. Tapi kan ada bagian tersendiri ya, mungkin nanti HMIF bisa menyuarakan inilah. Oke, berarti bisa diterima ya untuk penjelasan saya tadi. Tidak ada masalah berarti ya. Oke. Nggak ada. Sejauh ini aman, Pak. Tapi sekarang ini ya apa namanya banyak ditawarkan paket-paket yang murah gitu ya. Jadi Nambah mahal. gimana? Paket mahal Pak. Ya, Komsel tambah mahal, Pak. Paket murah, geprek aja, Pak. Murah. Apa namanya? Ada gitu kan video conference 10.000 berapa giga gitu ya. Apa Mas Naik? Nggak kepake, Pak. Di Pakai. Telkomsel nggak bisa dipakai, nggak tahu kenapa. Ada penampakan. Oh, ada Pak Azwar di belakang. Iya, Pak. Ya, itulah yang dari ini ya harusnya masuk siapa lagi. Sekarang masuk kuliah ya, kalau bulan sebelumnya sepertinya lancar gitu ya. Tapi kan masih libur bulan sebelumnya. Harusnya sekarang lebih cepat gitu masuk kuotanya. Oke. Terakhir, saya mau main game gitu ya. Biar tidak tegang gitu ya. Semua sudah pernah main Kahoot? Halo? Kahoot. Apa itu, Pak? Tahu Pak. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu? Iya, Pak. Oke, coba diakses Kahoot, apa namanya, Play Kahoot gitu ya. Nggak tahu tulisannya. KOOT, masa sih nggak ngerti? Di googling aja. Kahoot. Istighfar nggak tahu Kahoot. Beni, coba Beni. Coba dicoba dulu. Ada di chat udah tak kirim linknya. Coba bisa dibuka. Nah, Play Kahoot. nah, saya sudah siapkan. Beda Kahoot. Bisa dilihat pinnya, jadi tinggal masukin pin aja ya, masukin pin. Nah, terus nanti main gitu.
Jadi ada pertanyaan nanti Lebih pertanyaannya lihat dari sini, nanti kemudian pilih jawabannya di web yang sudah dibuka, yang mengakses web tersebut. Gimana? Oh, baru satu player yang join. Ada rewardnya nanti terakhir ya, nanti saya informasikan terakhir nanti setelah main game. Pertanyaannya gampang-gampang ya. Ya masih dari pembahasan kita tadi. Gitu ya. Gampang-gampang aja. Oke, kalau udah bisa join dengan pin. Masukkan namanya yang ini ya, jangan pakai nama samaran. Namanya jelasnya gitu. Nah, ini 654488 ini siapa? Mana kode di Masa pinnya dijadiin nama? Baru 9 player dari 33. Rido 17 masih ini? Masih gabung? Rido 17. Ya, saya Ridho Ilahi, Pak. 17. Oh, 17. Rido 16. Ya, Ridho Ilahi. Rido 16. 16 pakai nama Fernanda, Pak. Iya. Fernanda. Ada ya? Oke, saya cuma ngecek aja. Jadi ada yang kuliah dari Jepang. Ini masih di Jepang, Rido? Masih, Pak. Oh, masih ya. Jadi ada yang join dari Jepang ya. Jadi kalau mau komunikasi sama orang Jepang yang sama Kak Rido ini gitu. Kalau mau just tip. Ya, just tip. Ya, jadi memanfaatkan ya perkuliahan yang online, jadi bisa lah diikuti dari Jepang gitu. Jadi ada 2 Rido di sini. Baru 11 player nih yang join. Mana nih yang lain? Yang lain koneksi ya? Atau gimana? Ya Pak, internetnya masih bermasalah. Oke. Sinyalnya Pak bermasalah. Itu dari rumah atau gimana di tempat lain? Di rumah Pak. Di rumah ya. Di rumah Pak. IndiHome Pak. Nah, IndiHome harusnya kenceng kan? IndiHome. Lelet Pak. Fiber optik itu kan labelnya. Ada kan untuk pelajar itu enggak pasang yang itu murah kan ya? School from home atau apa gitu yang untuk pelajar. tergantung paketan. Ya kita tunggu yang lain biar seru gamenya. Sambil ini ya menginformasi, mungkin nanti ada kegiatan ya, ada seminar dan workshop literasi digital namanya ya. Jadi dilaksanakan oleh Prodi juga kerjasama dengan Kominfo, ada dari kampus-kampus lain juga. Nah, nanti 10 orang tertinggi nanti saya kasih privilege untuk join kegiatan tersebut. Jadi kegiatannya hanya sehari, kayak mengikuti seminar gitulah. Nanti ada workshop juga, nanti ada saya juga mengisi.
di acara tersebut peserta nanti dapat snack, kemudian nanti ada kopi juga, ada makan siang, dan ada pulsa nanti ya, pengganti kuota. Nah, nanti peserta akan mendapatkan itu dan diantarkan langsung ke rumah masing-masing. Jadi masing-masing dari rumah mengikuti kegiatan, nah, nanti menjelang istirahat datanglah itu paketannya gitu ya, paket snack makan siang. Nah, 10 orang tertinggi nanti saya kasih privilege untuk gabung ke kegiatan itu lebih awal gitu ya. Dua 29. Oke, sedikit lagi. 30. Oke, yang lain dicoba. Tiga player. Kita tunggu 2 orang lagi. Yo, yang belum join. Oke. 31. Satu lagi. Keluar lagi 1 orang. Oke, kita mulai ya. Yang belum join mungkin koneksinya bermasalah ya. Nanti juga ini ya, jalan. 31, oke, satu lagi gitu ya. Saya start ya, siap-siap ya. Silakan dijawab. Yeah. Yuk, dijawab. 10 detik ya. Ya, hanya berapa Oh, belas. dipencet. Oh, nggak lihat. Gimana? Nggak lihat tadi. Belum tahu caranya. Soal apa namanya? Belum kenapa Gimana apa-apa. caranya, Pak? Soalnya itu lihat di share screen ini. Jawabannya kalian klik di masing-masing browser yang membuka tadi. Ingat polanya ya, warnanya ingat ya. Bisa diulang, Pak. Ya, bisa Oh, dipahami. gitu. Bisa. Paham. Baru paham, Pak. Oke, saya kira Belum paham, Pak. kalian malah. Nggak Saya klik paham. di Zoom-nya, Pak. Pantesan nggak bisa-bisa. Fokus ke ini ya, browser. Oke, udah ya. Beruntung yang 4 orang udah jawab tadi. Next, kita lihat pertanyaan berikutnya. Oh, ini 4 teratas. Wah, Ridho Ilahi, untuk Ranata, Ica Melisa, Suniati. Kita lihat nanti perubahan rankingnya setelah pertanyaan kedua. Wih. 10 detik. Maju kalian, nak nonton kalian ini. Lost connection. Iya, bener. 21 ya. 21 Time up. yang jawab. Siapa jawab Ya, yang Leon? salah gitu ya. Mungkin ada. Kenapa enggak ada Barcelona? Maju kalian. Bener, Bayo. Siapa jawab PSG lagi?
Istighfar, istighfar. Tahu ini ya. Enggak paham, weh. Enggak nonton, weh. Time up, Pak. Habis waktu. Saya kerja. Belum apa-apa. Oke, berubah cepat sekali berubah ya. Jadi jawab dengan cepat dan benar ya. Cepat. Ranking akan sangat cepat berubah. Next. Cepat. 2, 1. Belum apa-apa. Ada 5 orang yang ini ya. 5 Tertipu orang sama Java, Pak. yang jawab benar ya. Sistem distribusi kan syaratnya ya. Nggak pernah buka CI. Yang jawab 18 orang. Gimana? Terkecoh sama Javanya. Berarti Ya tipuan. nonton bola terus yang 18 orang, Pak. Ya, kita lihat set. Wow, Abdesakir Majdi ini naik ya. Menurunkan Putu Pranata dari posisi 1. Jamelisa juga naik, sebelumnya tidak muncul. Peringkat masing-masing bisa dilihat di halaman ini ya, sekarang peringkat berapa gitu, biar pengen segera kita naik ke ranking atas. Berapa tadi? 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Wih, lost connection. Aduh. Lost connection, Pak. Sabar. Itu masalah pribadi. Masalah Mur. 14 Nggak ada sejauh dari tadi. orang yang sabar, yang koneksi 14 orang yang benar ya. Nge-lag. Ada 11 yang salah ya. Melihat posisi Abdesakir Majdi Masih jauh. on fire di sini ya, on fire. Menempel ketat Putu Pranata. Oke. Berikutnya, capaian pada MK ini. Kelihatan tadi siapa yang merhatiin, siapa yang enggak gitu ya. 2, 1. Nge-loading. Oke, sebagian besar bisa jawab ya. Di sebagian besar dari sedikit gitu ya. Yang enggak jawab banyak juga ini. Hanya 18 yang jawab, yang benar 16. Kita lihat. Konsisten 2 orang di atas. Next. Berikutnya. Bukan materi pada MK ini. Dua 20, 22, 25, 27, 2. Oke. Bagian besar jawab benar ya, tapi masih ada yang salah tadi ya. Jadi 4 menjawab sinkronisasi. Tadi padahal saya jelaskan ya. Stream juga tadi saya jelaskan. Mungkin lagi tadi sedang ke WC tadi mungkin. Jadi excuse-nya. Oke, next kita lihat. Makin stabil di atas. Abdesakir Majdi. Nova R ini apa? Noval atau apa? Noval Rizkullah. Noval Rizkullah ini. Menyodok naik posisi 2. Menyodok naik. Awas, ada salib, awas. Oke. Next. Kita lihat masih soal ke-7. Bahan pemrograman paling populer. Oke. Jawab. Connection. Pencet. Lost connection, Pak. Nge-lag. Sabar ya. Oke. 23 orang benar ya. Wah, ada
2 orang yang salah dari 25 yang jawab. Sisanya Yusnadi di atas saya. Ya. Yusnadi di atas saya. kita cek. Wow, masih stabil Abdul Syakir Wajdi ya, tidak ada yang bisa ngejar. 4.000. Nah, 2-3 ini berubah ya. Ada yang naik, Rizky naik, Pranata naik lagi ke posisi 2. Next, siap-siap. Hanya 10 detik waktunya. Persentase untuk Japa tadi berapa? Nggak muncul. 10 detik. Aduh, 16,7. Hanya 18 yang jawab. Oke, 8 orang jawab benar. Sisanya ada yang pilih merah, itu biru ya. Yang merah itu Python ya? Kita lihat skor. Oh, Hanifah naik karena Anda naik. Abdul Syakir Wajdi semakin jauh meninggalkan rival-rivalnya. Apakah ini karena koneksi lancar gitu ya alasan yang ini? Menang koneksi gitu. Menang koneksi, Pak. Menang koneksi. Excuse Di konten selalu ada. udah masuk kuota on-ramnya itu, Pak. Masuk kok Dalam tuh. Kuota modamnya udah masuk. Salah nih udah masuk kota. pertanyaan ke-9. Siapa yang digunakan sebagai platform? 10 detik. Oke. Sedikit yang jawab. Oops, your connection internet is... Oke, sebagian besar bisa jawab portable di situ ya. Si ada yang salah, jawab robust gitu. Secure ya, padahal tidak ada bahas security ya. Simple tadi. Ada 15 orang, kita lihat apakah ada perubahan posisi. Wow, stabil di atas. Yusnadi naik, Yusnadi. Jadi tiba-tiba muncul lagi, Rizky juga naik, Pal juga naik. Jadi jawab direktorat, jadi Tadi pustik mungkin koneksinya. Jadi lihat slide, Wah. Jadi ada suntikan dana kemarin dari Indra. Benar semua kayaknya ya, selalu ada poin. Oke, terakhir ya. Kesempatan terakhir buat yang di bawah-bawah untuk masuk ke besar. Next, terakhir. Siapa pendukung? Oh, enggak baca. Aduh, enggak baca. Grade 3 masih. Aduh, salah. Oke. Ya, salah. Ya, salah. Orang jawab distributif. Kesalip ini Wajdi, lihat. Kesalip ini Wajdi. Lihat aja. Salah. Opal pede Opal udah nih. Dari kata kunci aja di sini ya, mengaitkan dengan Salah Wajdi ini, salah Wajdi. 7 ada yang dynamic. Oke, kita lihat final standing ya. Urutan final kita lihat. Lawan. Siapakah podium pertama? Nomor 3 dulu ada Naufal Rizkullah. Nomor 2 Abdul Syakir Wajdi. Nomor 1 siapa? Disalib semua. Kenapa langsung disalib? Kena tikung di akhir, kena tikung. Pranata terakhir. Kayak motor GP kemarin itu. Terakhir. Yang ketiga tiba-tiba jadi nomor 1. Oke. Ini 3 teratas ya. Jadi 10 orang sih. Nanti akan diberikan privilege untuk daftar di kegiatan tadi ya. Nanti dapat kuota juga di sana nanti ya. Jangan khawatir. Oh, mantap. Kuota on-ram enggak masuk nanti dari sana dapat juga. Mana lihat peringkat, Pak? Peringkat berapa barusan? Di 12. Tadi pas saya jawab itu langsung ada peringkatnya. Oh, dong 8 saya tadi. Coba saya cek, harusnya sih ada. Mana ya?
Full report. Podium. Lah, sudah. Kok 3 aja ya? Nah, cari lagi, Pak. Ulang lagi, Pak. 8 itu. Ulang lagi. Ulang. Belum tak dapat center, Pak. Harusnya ada lah. Harap dapat nih, Pak. Aja masa nggak dicatat standing keseluruhan kan? Mungkin untuk 3 aja, Pak. 8 intinya. Mungkin nanti saya lihat ya apa namanya keseluruhan ya. Keseluruhan dari 10 Player situ kayaknya. atas gitu ya. Nanti saya hubungi lah gitu ya. Ya intinya nomor 1 tadi Putu Pranata, kemudian ada Abdul Syakir Wajdi memimpin dari awal ya, tapi terakhir turun. Ya. Ditikung. Ditikung. Lap terakhir. Ditikung Salah. sepertiga apa hari gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi siapa? Ketiga tadi Nopal ya. Oke, nanti saya hubungi lah, nanti saya cari report komplitnya. Ini kok 3 besar aja gitu ya. Oke. Begitu ya gamenya ya. Gimana? Seru nggak gamenya atau gimana gitu? Seru. Seru, Pak. Seru, Pak. Enggak seru nge-lag. Seru, Pak. Ya enggak seru. Nge-lag. Dia sinyalnya nge-lag. Kalau enggak menang begitu, Pak. Nggak Seru nge-lag. Nggak menang. Iya, Ya, menang banyak ini, Pak. alasan kayaknya. Masa ada of something went wrong? Itu aja. Sinyal Anda itu, Sehul. Jangan manja, Hul. Hanya 1 orang ya yang ini ya, kayaknya kesulitan ini. Oke, nanti cari lokasi yang bagus lah. Jadi itu. Oke, mungkin untuk pertemuan awal hari ini itu saja ya. Nanti saya hubungi lah orang-orang yang 10 besar. Semoga ada disimpan di peringkat keseluruhan. Kalau enggak, saya harus gimana gitu nanti 3 besar itu aja. Tersulang. Kuis lagi. Oke, nanti saya cari lagi detailnya. Oke, ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Mungkin ininya apa untuk slide-nya atau course di Berajahnya? Oh iya, saya lupa ya. Oke, nanti di grup ya saya berikan enrollment key-nya ya di grup yang sudah kita buat ya. Oke, nanti saya berikan di sana. Ada lagi? Untuk kelompoknya, Pak, itu berapa orang dan ditentuinnya gimana caranya, Pak? Kalau kelompok paling maksimal 4 orang. Untuk tugas besar 4 orang. Mekanisme pembuatannya enaknya gimana? Mau Pilih sendiri. pakai hitungan atau gimana? Biasanya pakai hitungan ya biar acak. Atau mau membentuk sendiri, terserah. Saya berikan Pilih sendiri biar nyaman sama kesepakatan bersama. Ada yang mengutamakan kenyamanan tadi? Pak, boleh saya usul pilih Ya. sendiri kalau Pak. Gimana? Karena pilih sendiri, Pak. Oh, yang Karena- tadi kenyamanan gitu ya? Ini sih ya lebih ke kenyamanan, soalnya teman yang di luar pulau sulit buat ditemuin. Nah, terus Itu sih. yang ya kan online juga kalian kan? Butuh untuk ketemu sebenarnya, Pak. Kalau Ya nanti yang diatur. kemarin Tapi yang lain gimana? Setuju apa ada ini apa namanya usulan lain? Membentuk sendiri berarti cari-cari sendiri gitu ya. Jadi masih pertemuan pertama sih, masih ya nanti kita bahas lebih detailnya mungkin di menjelang TS atau apa gitu ya. Iya, Pak.
Mungkin ada yang mulai ancar-ancar dari sekarang sih, boleh juga. Setuju semua untuk kelompok dibentuk sendiri? Setuju, Pak. Oke, Pak. Setuju. Setuju, Pak. Oke ya, berarti ya. Oke, detailnya nanti kita bahas lagi lah di pertemuan berikutnya ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Untuk informasi nanti melalui grup itu saja ya, biar cepat. Nanti ya, koordinasi kita bisa lakukan. Absensi sudah semua? Sudah ya? Saya akan tutup absensinya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.